Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjut untuk servis power supply Adminer yang kedua. Baik, ini dia power supply-nya. Kondisinya tuh seperti ini. Nah, jadi ceritanya power supply Adminer ini miliknya Pak Dimas yang dari Malang yang biasa servis power supply ke saya. Nah, power supply ini sebelum beliau kenal saya, sebelum beliau nonton-nonton video di channel YouTube saya, beliau sempat mengirimkan power supply ini untuk diservis ke daerah mana ya? Apa kalau nggak salah Bandung gitu, kalau nggak salah Bandung atau Jogja gitu, saya juga lupa pengirimnya. Oke, jadi power supply ini kalau saya bilang sih ini korban salah dukun. Jadi yang nyervis power supply ini entah kenapa kok partnya tuh banyak yang hilang. Jadi ini di sini ini harusnya ada heatsink. Nah, heatsinknya itu heatsink yang kalau menurut saya sih itu sangat sulit, karena saya nggak pernah punya pengalaman ada punya heatsink yang berbahankan tembaga yang bisa disolder. Kebanyakan heatsink yang saya punya dia itu berbahan aluminium dan tidak bisa lengket dengan timah. Nah, artinya kalau ini heatsinknya nggak ada, jadi saya juga susah mau menservis. Dan ini tuh banyak dioda, MOSFET, opto, ini dioda, ini MOSFET yang pada dibukain. Nah, kalau dioda atau MOSFET-nya ini atau opto, dia itu masih gampang lah untuk dicari penggantinya untuk di kanibal. Cuma yang masalah tuh, nah MOSFET yang di sini, MOSFET untuk sistem penyearahnya ini ludes semua, padahal seri MOSFET-nya itu merupakan seri MOSFET yang langka. Saya cari di toko-toko online itu nggak ada, yang ada tuh hanya di AliExpress. Nah, kita mau belanja di AliExpress sekarang itu kebijakannya sudah mempersulit importir kecil, karena kalau kita impor skala kecil itu justru pajaknya mahal. Beda dengan peraturan dulu, kalau selama kita belanja di bawah 50 US dollar itu nggak kena pajak bea cukai, sedangkan sekarang 2 US dollar aja sudah kena pajak bea cukai. Oke, jadi kita kesulitan untuk memenuhi untuk menggantikan MOSFET penyearah di sini yang hilang. Oke. Jadi entah kenapa oleh teknisi yang dulu itu MOSFET-nya ini dicopotin semua. Sepengalaman saya sih kalau MOSFET ini short satu aja mesti power supply ini akan rusak, akan nggak jalan. Rusak satu aja sudah pasti nggak jalan. Ya saya nggak tahu kalau misalkan dicopot untuk ditaruh di power supply yang lain. Nah, kita juga nggak tahu karena sama-sama teknisi, ada juga kemungkinan seperti itu. Ya kita jaga kepercayaan konsumen lah, konsumen sudah jauh-jauh mengirimkan ke kita, kita juga harus menjaga kepercayaan dari konsumen tersebut. Nah, kalau seperti ini kan jadinya nggak amanah. Kalau kita sih ya tidak sok bersih juga, kadang kita juga ada trouble service yang kita nggak bisa ngatasin, ya kita balikan dalam keadaan utuh. Cuma kadang ada sih user yang malah nggak mau dikembalikan power supply-nya. Kadang kemarin power supply yang dikirimkan oleh Pak Sigit dari Jogja itu malah beliau cuma mau tahu cara video cara saya servis power supply-nya. Setelah power supply-nya setelah power supply-nya jadi dikirimkan, beliau nggak mau karena di sana stoknya banyak. Beliau cuma pengen tahu cara servisnya, habis itu saya ditransfer untuk jasa servisnya, padahal power supply-nya ada di sini, nggak mau beliau dikirimkan.
Nah kebanyakan seperti itu, kebanyakan karena produk yang sudah rusak seperti ini bagi mereka itu kan sudah rongsok. Jadi kalau sudah nggak kena biasanya ya nggak ya sudah dibiarkan daripada berat di ongkos kirim hanya untuk mengirimkan barang rusak seperti itu. Jadi lebih banyak yang mengikhlaskan untuk ditinggalkan. Cuma kalau kita sih tergantung kemauan konsumen, kalau mau dikirimkan ya kita kirimkan seperti itu. Cuma mengirimkannya kembali tidak dalam keadaan seperti ini, keadaan komponen sudah pada dicopotin, sudah pada hilang. Kalau gini kan yang nyervis kedua ketiganya kan malah susah, kita untuk nyari komponennya pun susah, karena ini serinya itu kalau nggak salah dia nih, kalau meskipun kecil-kecil dia ini dayanya kalau nggak salah 80 ampere 150 volt kalau nggak salah MOSFET-nya ini. Jadi memang dia ada banyak, ini ada berapa ya, ini 16, ada 16 piece MOSFET-nya, dan kesemuanya itu sangat susah dicari. Oh ini juga ada ini MOSFET-nya juga hilang nih. Ini MOSFET-nya sama seperti ini untuk penyearah. Oke, jadi gimana ya? Ya mungkin cukup demikian aja untuk vlog video power supply ini, karena saya pun sudah konfirmasi kepada Pak Dimas bahwa saya kesulitan untuk mencari part untuk MOSFET penyearah power supply-nya ini, dan heatsinknya ini juga susah. Karena saya cari di toko online pun heatsink yang tembaga itu belum dapat saya yang seukuran ini. Meskipun nggak seukuran ini kita bisa potong-potongin, cuma memang nggak ada yang jual heatsink dengan bahan tembaga. Karena ini nggak bisa kalau misalkan pakai heatsink dengan bahan aluminium, dia nggak akan bisa disolderkan ke bagian sini. Dan kalaupun misalkan kita beri baut, itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi serba susah untuk power supply ini. Ya, jadi demikian aja vlog video pada kesempatan kali ini. Ya, saya di sini tidak ingin menjelek-jelekkan teknisi yang lain. Di sini saya hanya ingin berbagi bahwasanya tidak semua power supply yang dikirimkan ke kita itu semua bisa kita atasi, karena kita juga ada keterbatasan. Nah seperti itu. Baik, mungkin demikian aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.